Halo anak Indonesia, kembali bersama Halo Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal UTBK terkait dengan kalimat efektif. Untuk kalian ketahui bahwa soal yang terkait kalimat efektif muncul lebih dari 3 soal setiap tahun di UTBK. Oleh karena itu, kalian mesti banyak tahu tentang kalimat efektif. Banyak hal yang kalian harus ketahui tentang syarat kalimat efektif, tetapi saya akan sebutkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, kalian harus tahu subjek predikat. Yang kedua, kalian harus tahu penerapan kata baku. Dan yang ketiga, kalian harus tahu tentang penerapan kaidah tanda baca. Baik. Dari 3 hal tadi, kita langsung terapkan dalam soal berikut ini. Presiden membicarakan tentang serangan Amerika terhadap Afghanistan dalam sidang kabinet kemarin. Kayaknya dari soal itu enak, bahwa ini pasti baku ya. Tetapi, kita analisis dulu. Apa yang kalian harus ketahui tentang sebuah kalimat efektif? Tadi sudah saya sampaikan, kita harus mencari dulu subjek dan predikat. Dari 2 ini, antara subjek dan predikat, mana yang harus kita ketahui lebih dulu? Subjekkah atau predikatkah? Dan ternyata harus predikat dulu. Nah, untuk tahu predikat, kita harus tahu dulu kelas kata pengisi predikat. Yang pertama, kelas kata kerja, atau saya singkat dengan KK, kata kerja. Atau istilah bahasanya verbal. Yang kedua, pengisi predikat itu kata benda, saya singkat KB atau nomina. Yang ketiga adalah kata sifat atau KS, istilah bahasanya adjektiva. Bagaimana untuk mengetahui ketiga jenis kata ini? Untuk kata kerja, bisa ditambahkan dengan tidak di depannya. Tidak pergi, maka pergi kata kerja. Sedangkan kata benda bisa ditambahkan bukan di depannya. Bukan meja, berarti meja kata benda. Kalau kata sifat bisa ditambahkan sangat di depannya. Sangat jauh, berarti jauh adalah kata sifat. Nah, kalau kalian sudah tahu pengisi-pengisi predikat, kita buktikan di soal nomor 1 tadi. Presiden membicarakan tentang serangan Amerika terhadap Afghanistan dalam sidang kabinet kemarin. Kita uji dengan tidak dulu. Tidak presiden? Nggak bisa. Tidak membicarakan? Oh, bisa. Berarti membicarakan adalah predikatnya. Kalau kita sudah menemukan predikatnya, maka kita bertanya dengan predikat menggunakan apa dan siapa. Jawaban itu adalah subjek. Siapa yang membicarakan tentang serangan Amerika terhadap Afghanistan dalam sidang kabinet kemarin? Jawabannya adalah presiden. Maka subjeknya adalah presiden. Sampai di sini kita sudah menemukan ya syarat minimal sebuah kalimat efektif. Setelah kita lihat lagi, membicarakan berfungsi sebagai predikat. Ingat, imbuhan pengisi predikat itu adalah berawalan me. Artinya, predikat berawalan me ini bisa jadi dia adalah transitif. Arti transitif itu membutuhkan objek. Kalau dia membutuhkan objek, berarti di belakangnya adalah objek, bukan yang lain. Presiden membicarakan berarti langsung kepada yang dibicarakan. Kalau kita masukkan tentang di dalam struktur atau susunan ini, maka dia bukan objek, tetapi keterangan. Padahal membicarakan membutuhkan kehadiran objek. Jadi syarat objek tadi, predikatnya berawalan me. Tetapi pengisi objek tidak bisa didahului oleh kata tugas. Oleh karena itu, tentangnya harus dicoret. Supaya dia menjadi objek. Jadi kalimat ini efektif dengan membuang tentang. Kita baca.
Presiden membicarakan serangan Amerika terhadap Afghanistan dalam sidang kabinet kemarin. Oke, itu jawabannya. Nah, pertanyaan dari kalimat di atas, kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang baku jika diperbaiki menjadi. Oke, cari saja yang tidak ada tentangnya. Presiden membicarakan, oke, berarti peluang jawaban adalah yang A. Tapi kita analisis B, C, D, dan E. Supaya jelas ya kan? Yang B membicarakan tentang, wah coret pasti salah nih. Yang C membicarakan tentang, pasti salah nih. Yang D, presiden berbicara. Nah, di sini. Apabila predikatnya menggunakan kata berbicara, justru yang dipentingkan ada tentangnya. Nah, ini kebalik nih. Berarti presiden berbicara tentang. Nah, itu baru benar. Berarti opsi D salah. Opsi E, presiden membicarakan tentang. Berarti gampang. Dengan gampang kita menemukan kalimat efektif hanya menganalisis dari subjek predikat lalu membutuhkan objek apa tidak. Ingat, untuk soal nomor 1, di belakang membicarakan tidak boleh ada kata tentang mengenai soal. Tetapi di belakang berbicara itu boleh ada tentang. Soal nomor 2. Pernyataan yang membentuk kalimat yang baku adalah, kembali lagi, baku itu sama dengan efektif. Jadi jangan terkecoh. Efektif itu baku, baku itu ya efektif. Nah, kita analisis kembali. A, pada kesempatan itu menetapkan. Nah, menetapkan itu berpeluang menjadi predikat karena dia bisa diingkari dengan tidak menetapkan tadi kan. Oke, sekarang kita bertanya, siapa yang menetapkan berlakunya tarif baru di bidang komunikasi? Nggak ada jawaban. Karena di depannya ada keterangan pada kesempatan itu. Padahal yang dibutuhkan subjek. Nah, kalau mau baku, syaratnya adalah subjek tidak boleh didahului oleh kata tugas. Pada itu kata tugas namanya. Maka coret saja supaya kesempatan itu bisa berdiri sebagai subjek. Berarti opsi A salah. Opsi B, munculnya anggapan bahwa gejala tersebut adalah gejala yang tidak mudah diamati. Di sini kalimat efektif itu harus hemat, ya, nggak boros. Nah, di sini ada pemborosan. Gejala sudah disebutkan 2 kali. Gejala tersebut adalah gejala. Sesuatu yang sudah boros. Berarti opsi B sudah salah duluan. Opsi C. Perkembangan pedagang kaki lima pada saat sulit mencari pekerjaan. Nah, ini susunannya sudah terbolak-balik. Mestinya pedagang kaki lima pada saat ini sulit mencari pekerjaan. Oke, itu struktur yang bakunya. Otomatis opsi C ini sudah salah. Karena penyakit jenis ini memang, untuk opsi D, semuanya itu adalah keterangan. Atau kalau di dalam kalimat majemuk bertingkat, seluruhnya anak kalimat. Padahal di dalam struktur kalimat majemuk bertingkat, mestinya ada induk dan anak. Nah, ini anak semua. Karena penyakit jenis ini memang tidak mengenal status sosial ekonomi. Oke, kita nggak diberikan induk kalimatnya. Berarti opsi D tertolak. Opsi E. Dalam menetapkan tarif dasar listrik, nah ini keterangan nih. Dalam menetapkan, pemerintah menggunakan berbagai pertimbangan. Kembali kita cari predikatnya. Oh, predikatnya menggunakan. Kita bertanya, siapa yang menggunakan? Pemerintah, subjek. Di belakang, karena predikatnya berawalan me, maka dia membutuhkan objek ya. Berbagai pertimbangan. Nah, kita sanksi nih, dia objek atau bukan. Nah, syaratnya untuk memastikan dia adalah objek, kita balik pakai kalimat pasif. Jadi menggunakan dijadikan digunakan. Berbagai pertimbangan digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan tarif dasar listrik. Berterima ya kan? Berarti ya itu adalah objek. Nah, kalimat E itu adalah jawaban karena dia baku. Jawaban nomor 2 adalah yang E. Ingat, 1. Pastikan subjek dan predikat. Kalau 2 ini sudah ditemukan, maka pastikan lagi predikatnya pakai awalan me atau tidak. Kalau dia pakai awalan me, di belakangnya membutuhkan objek.
Tapi supaya gampang, pastikan bisa dipasifkan pakai di. Berbagai pertimbangan digunakan. Nah, kalau bisa dibalik seperti itu, maka pasti dia objek. Nah, berarti objek dibutuhkan. Yang kedua, perhatikan penggunaan tanda baca. Kalau dia anak kalimat di depan, mesti pakai koma. Jika hujan, koma. Saya tidur. Oke, tapi kalau dibalik, saya tidur jika hujan, tidak perlu pakai koma. Berarti penerapan ejaan dipastikan dalam kalimat efektif. Yang ketiga, pastikan di dalam kalimat itu semua katanya baku. Baku adalah rujukannya kamus. Antara himbau misalnya dengan imbau. Nah, berarti yang baku yang imbau. Nah, hal ini walaupun tidak ditanyakan tentang kata, tetapi tetap kita pastikan menggunakan kata baku. Demikian tentang kalimat efektif. Saya yakin kalian bisa. Terima kasih. Salam. Halo Guru.